akhwat yang sama Ustadz. Afwan mau nanya juga tentang penyembelihan kurban di masa pandemi ini. Ada larangan melakukannya sendiri di masjid tempat kita berkurban. Jadi penyembelihan akan diserahkan pengurusannya hanya kepada petugas dan daging bagian kita nantinya akan dikirim. Bagaimana sikap yang terbaik bagi kita supaya lebih mendekati syariat, maksudnya lebih mengamalkan sunnah? Penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Sejatinya yang sedang ditertibkan oleh pemerintah kita ini masalah kerumunan. Intinya itu di kerumunannya. Kurban di banyak tempat itu biasanya dilakukan di masjid. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai khutbah Idul Adha, beliau turun, kemudian beliau sembelih hewan kurban beliau untuk menunjukkan kepada para sahabatnya waktu nyembelih telah dimulai. Tapi bukan berarti sahabat Nabi itu bawa hewan kurbannya ke lapangan atau ke masjid, enggak. Jadi mereka menyembelih sendiri-sendiri di rumahnya. Apalagi zaman dulu, ya mereka piara domba masing-masing di rumahnya gitu. Mereka punya domba, punya kambing, punya onta. Mereka sembelih di rumahnya. Jadi kalau bicara ingin mendekati sunnah, kan ada rumah potong. Kita bisa ke rumah potong, kita potong sendiri di sana umpamanya. Kita sampaikan ke petugasnya. Atau kita potong di rumah kita. Kalau domba aman. Artinya yang punya halaman di belakang rumah ya. Dia yang penting jangan sampai mengganggu tetangganya. Bicara darahnya, kalau bisa digali tanah, dipotong. Anak-anak belajar ngulitin juga, bismillah. Makan juga dari hewan kurbannya. Jadi nggak harus di masjid. Selama ini kan banyak orang mikir kurban itu bersama-sama di masjid. Tidak. Engkau kurban di rumah. Sebagian dagingnya mau dikasih ke masjid, tafadhol. Setelah engkau potong-potong, atau engkau udah ambil, sebagiannya umpamanya 2 paha depan, engkau ambil, atau yang lainnya, setelah itu berikan ke masjid, nggak ada masalah. Jadi insya Allah bisa dilakukan saat ini dengan kondisi PPKM, dia tergantung kondisi rumahnya ya. Kalau rumahnya memang nggak bisa untuk motong ya mau gimana lagi. Tapi kalau ada tetangga yang punya halaman, intinya hindari kerumunan. Kemudian jaga protokol kesehatan. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Kemudian pemerintah juga memberikan arahan, ada rumah-rumah potong. Kalau mungkin hari pertama nggak bisa motong, kayak kita di kampus kita nggak bisa motong hari pertama. Ya udah, hari kedua. Dengan tadi protokol kesehatan tetap diterapkan. Dan semoga dengan cara itu COVID-19 ini bisa terkendali dan Allah menerima kurban kita. Hadza wallahu a'lam bishawab.